Elkan Bagot tolak panggilan timnas? Gimana reaksi Kluivert? Punya darah Indonesia, Jayden Oosterwolde diminta pilih Turki? Fans Garuda wajib waspada. Akankah terwujud? Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Elkan Bagot tolak panggilan timnas? Gimana reaksi Kluivert? Halo pecinta bola! Ada kabar yang bikin banyak fans timnas Indonesia bertanya-tanya. Kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil Patrick Kluivert buat lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah ini sinyal dia mulai menjauh dari Garuda? Atau cuman keputusan sementara? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Elkan Bagot fokus dulu di Blackpool FC. Jadi, menurut info dari para pengamat bola tanah air, nama Elkan Bagot nggak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Kluivert buat laga Maret nanti. Kenapa? Well, kata Bung Ropan, bek jangkung 196 cm ini lebih memilih fokus sama klubnya dulu. Elkan sudah dihubungi Patrick Kluivert, tapi dia bilang, sementara ini mau fokus di Blackpool FC, ujar Bung Ropan di kanal YouTube-nya. Nah, sejak Agustus 2024 sampai awal Januari 2025, Elkan sempat lebih sering jadi penghuni bangku cadangan di Ligue Wakianeng, Liga 3 Inggris gara-gara cedera. Tapi belakangan ini, dia mulai jadi pilihan utama di Blackpool FC. Dalam 8 laga terakhir, dia selalu main, 5 kali starter dan 3 kali dari bangku cadangan. Hasilnya, Blackpool nggak pernah kalah. Kalau dipikir-pikir, wajar sih dia mau mengamankan posisi dulu di klubnya. Apalagi kontraknya di Ipswich Town bakal habis Juni 2025. Bisa jadi dia lagi ngejar performa biar dapat kontrak baru atau klub yang lebih besar. Reaksi Patrick Kluivert, santai aja. Lalu, gimana respons Patrick Kluivert? Apakah dia kesal atau justru memahami keputusan Elkan? Ternyata, Kluivert nggak ambil pusing. Dia menerima keputusan Elkan dengan baik, karena di lini pertahanan timnas Indonesia saat ini juga banyak pemain berkualitas. Ada Mace Hilgers, Jay Itzes, Kevin Dix, Rizky Ridho, sampai Jordi Amat. Jadi, tanpa Elkan pun, lini belakang kita tetap solid. Bung Ropan juga menegaskan bahwa ini bukan berarti Elkan nggak mau bela timnas. Mungkin di FIFA Matchday selanjutnya, Juni 2025, dia bisa gabung, katanya. Jadi buat kalian yang khawatir, santai dulu ya, fans, pro dan kontra. Tentu aja keputusan Elkan ini menimbulkan reaksi beragam dari fans. Ada yang bisa memahami, ada juga yang kecewa. Beberapa menganggap wajar karena dia butuh jam terbang di klub, sementara yang lain berharap dia tetap membela timnas meski sedang sibuk di level klub. Nah, sekarang giliran kalian. Gimana menurut kalian? Apakah Elkan Bagot seharusnya tetap menerima panggilan timnas atau fokus di klubnya dulu adalah keputusan yang lebih bijak? Jayden Oosterwolde diminta pilih Turki? Fans Garuda wajib waspada. Halo, pecinta bola. Ada kabar yang lagi rame dibahas, nih. Jayden Oosterwolde, bek kiri Fenerbahce yang punya darah Indonesia, kabarnya didesak warga Turki buat nggak bela timnas Indonesia. Loh, kok bisa? Apa alasannya? Apakah Garuda bakal kehilangan pemain potensial ini? Yuk, kita bahas bareng. Alex Pastor temui Jayden Oosterwolde, warga Turki panik. Jadi gini, pada 19 Februari 2025 lalu, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, kedapatan berada di Istanbul, Turki. Dia mengunggah foto di Dolmabahce Saraybahçesi, lengkap dengan emotikon burung dan bendera Indonesia. Cuma iseng atau ada maksud lain? Nah, media Turki langsung menduga kalau Pastor lagi menemui Jayden Oosterwolde buat ngajakin dia gabung timnas Indonesia. Apalagi, pemain 23 tahun ini memang punya darah Indonesia Belanda Suriname. Sayangnya, hal ini bikin beberapa warga Turki kepanasan dan mulai berisik di media sosial. Netizen Turki, jangan ke Indonesia, pilih Turki aja. Di akun X, beberapa netizen Turki mulai nyuarain keinginan mereka buat lihat Jayden main di timnas Turki. Nggak bisa, ya? Kita rekrut dia ke tim nasional kita,
tulis seorang netizen Turki. Apakah dia bakal main di sini selama 5 tahun dulu? Timpal yang lain. Tapi, faktanya, kalau mau main buat Turki, Jayden harus tinggal di sana minimal 5 tahun berturut-turut. Jadi, peluang dia buat bela timnas Turki kecil banget. Cuma ya, reaksi netizen ini pasti bikin fans Indonesia jadi was-was, kan? Apakah Jayden Osterwolde akan gabung timnas Indonesia? Sampai sekarang, PSSI belum ngumumin secara resmi apakah Jayden bakal masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Tapi, kehadiran Alex Pastor di Turki jelas nunjukin kalau ada niat serius buat bawa dia ke skuad Garuda. Sementara itu, PSSI juga lagi fokus ngebut naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James buat nambah kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim besutan Patrick Kluivert bakal hadapi Australia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025, dan Bahrain di SUGBK, 25 Maret 2025. Fans Garuda, gimana pendapat kalian? Kalau kamu jadi Jayden, mending pilih Indonesia atau tetap di Turki? Apakah PSSI harus gercep amankan dia sebelum direbut negara lain? Yuk, kasih pendapat kalian di kolom komentar. Garuda Jordi Cruyff. Jadi penasihat teknis tapi PSSI masih cari direktur teknik. Siapa kandidatnya? Halo Sob, pernah nggak sih kepikiran, kenapa PSSI tiba-tiba merekrut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, tapi posisi direktur teknik Dirtek masih kosong? Baru bisa mengumumkan technical advisor untuk... Apakah ini strategi rahasia atau malah PSSI lagi kebingungan? Nah, kita kupas bareng-bareng yuk. Jordi Cruyff resmi gabung, tapi Dirtek masih kosong pada Selasa, 25 Februari 2025. PSSI secara resmi mengumumkan bahwa Jordi Cruyff bergabung sebagai Technical Advisor. Nama besar Cruyff jelas bikin heboh, apalagi dengan latar belakangnya sebagai mantan pemain dan pelatih top. Tapi, anehnya, sampai sekarang, PSSI belum juga menunjuk siapa yang bakal jadi direktur teknik. Ketua PSSI, Erick Thohir, angkat suara soal ini. Menurutnya, PSSI masih dalam proses pencarian kandidat terbaik. Kami sedang mencari, sebenarnya waktu itu ada beberapa figur yang sudah kami dekati dan tahap negosiasi hampir selesai, ujar Erick. Tapi nih Sob, Erick juga bilang bahwa mereka nggak mau buru-buru. Kami harus hati-hati, jangan sampai mengumpulkan nama-nama besar, tapi malah nggak siap bekerja sama dengan tim yang ada. Tambahnya, tugas Jordi mirip Dirtek, tapi uniknya, tugas yang bakal dijalankan Jordi Cruyff ini sebenarnya mirip dengan job desk seorang direktur teknik. Anak dari legenda Johan Cruyff ini punya tanggung jawab besar buat memastikan kesinambungan program sepak bola Indonesia, dari level akar rumput sampai timnas senior. Jordi bakal fokus ke pengembangan pemain muda sekaligus meningkatkan kualitas pelatih di Indonesia. Pelatih 51 tahun itu rencananya akan datang awal bulan depan dan bakalan langsung bertemu dengan jajaran di PSSI. Nantinya Jordi juga bakalan membantu PSSI mencari direktur teknik. Jordi ini untuk memastikan kesinambungan seluruh program dan mereview sistem kepelatihan. Semua pelatih harus punya buku pegangan dalam pembangunan grassroots. Tak hanya pemain, tapi pelatih juga jadi prioritas. Jelas Erick Thohir. Jadi, kalau tugasnya sudah mirip Dirtek, kenapa nggak sekalian aja Jordi dikasih jabatan itu? Apakah ini strategi tahap awal sebelum akhirnya Jordi benar-benar diangkat jadi Dirtek? Menarik buat ditunggu ya. Seperti apa kriteria Dirtek yang dicari? Nah, ini yang bikin penasaran. Ternyata, PSSI punya kriteria khusus buat mengisi posisi direktur teknik. Beberapa hal yang diutamakan, antara lain, 1. Fisik bugar, karena tugasnya bakal berat harus sering keliling Indonesia buat menyatukan filosofi sepak bola nasional. Rekam jejak mentereng. PSSI butuh sosok yang punya pengalaman hebat dan dihormati di dunia sepak bola. 3. Bisa menyatukan filosofi sepak bola Indonesia, biar nggak ada lagi tuh perbedaan gaya main antara level junior dan senior. Dengan kriteria seperti ini, siapa ya kira-kira yang bakal cocok? Apakah bakal ada kejutan dari nama-nama top Eropa? Atau justru kita kembali mengandalkan sosok lokal? Dengan masuknya Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis ini jelas jadi langkah besar buat sepak bola Indonesia.
Tapi, tanpa adanya direktur teknik yang definitif, masih banyak tanda tanya yang harus dijawab. Apakah ini pertanda PSSI punya strategi khusus, atau justru mereka masih bingung mencari sosok yang tepat? Gimana menurut kalian, Sob? Apakah Jordi Cruyff sebenarnya cocok jadi dirtek sekalian? Atau ada nama lain yang lebih pantas? Drop pendapat kalian di kolom komentar.